Semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat tentunya. Baik, ketemu lagi sama Ibu dalam mata pelajaran IPS. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai konflik dalam kehidupan sosial. Baik, berbicara mengenai konflik, tentunya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan konflik itu. Menurut Robert M.J. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya. Bukan hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Nah, apa sih contoh dari konflik itu? Salah satu contoh konflik adalah adanya demonstrasi mahasiswa pada tahun 2019 lalu tentang penolakan disahkannya rancangan undang-undang KUHP, di mana konflik ini terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia. Mungkin anak-anak sekalian juga mengetahuinya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konflik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor-faktor penyebab konflik sosial. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kenapa atau apakah yang menjadi faktor sehingga konflik sosial itu terjadi. Nah, faktor yang pertama adalah perbedaan individu. Perbedaan pendirian atau perasaan tentang sesuatu atau lingkungan nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial. Contohnya, para siswa di kelas kamu tentu memiliki selera musik yang berbeda. Ada yang suka musiknya K-pop dan ada juga mungkin selera musiknya yang dangdut. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan. Berbagai kelompok kebudayaan bisa saja memiliki nilai-nilai dan norma yang berbeda. Perbedaan kebudayaan ini dapat menyebabkan konflik sosial. Hal ini karena perbedaan kebudayaan yang ada di masyarakat akan berpengaruh kepada pola pikir dan tingkah laku perseorangan. Faktor yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang menjadi penyebab konflik sosial sifatnya sangat luas. Perbedaan tersebut dapat terjadi di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang keamanan, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena setiap orang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang tidak sama dalam melihat sesuatu hal. Contohnya, sebuah perusahaan menginginkan adanya penghematan biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen terpaksa melakukan rasionalisasi pegawai ataupun pengurangan pegawai. Namun, bagi para pegawai yang terkena kebijakan tersebut tidak menerima, sehingga hal tersebut menyebabkan konflik sosial. Faktor yang keempat adalah perubahan-perubahan nilai yang cepat. Kehidupan sosial yang ada di masyarakat bersifat dinamis, artinya akan selalu mengalami perubahan. Akan tetapi, perubahan yang terlalu cepat, terutama terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar, akan menyebabkan konflik sosial. Contohnya, pada saat kenaikan harga BBM. Nah, banyak masyarakat yang tidak siap akan kenaikan harga yang tiba-tiba tersebut, sehingga akan muncul konflik di dalam masyarakat.